Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfat Rafif Yuna. Saya memiliki NIM nomor A320200148. Saya berasal dari kelompok 7. Akan menjelaskan slide halaman 2 sampai 8. Apakah itu belajar? Belajar adalah fokus sentral dari psikologi pendidikan. Kedua orang bertanya untuk apa sekolah? Jawaban yang umum adalah untuk membantu anak-anak belajar. Apakah belajar dan apakah yang bukan? Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengaruh yang relatif, permanen pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang terjadi melalui pengalaman. Pendekatan belajar. Pendekatan pembelajaran dapat dikategorikan sebagai perilaku atau kognitif. Pendekatan perilaku adalah pendekatan pembelajaran yang kita bicarakan dalam bagian pertama dari bab ini, disebut perilaku. Contoh-contoh perilaku adalah behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan bahwa perilaku harus dijelaskan oleh pengalaman yang harus diamati, bukan oleh proses mental. Untuk ahli pandangan ini, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan, baik verbal maupun non-verbal, yang dapat langsung dilihat atau didengar. Proses mental. Proses mental yang didefinisikan oleh psikolog sebagai pikiran, perasaan, dan motif yang masing-masing kita alami. Namun, hal tersebut tidak dapat diamati oleh orang lain. Kedua, pendekatan kognitif. Kognisi berarti berpikir. Ada 4 macam pendekatan kognitif. Kognitif sosial, pengolahan informasi, kognitif konstruktivis, dan konstruktivis sosial. 1. Pendekatan kognitif sosial. Pendekatan kognitif sosial menekankan bagaimana perilaku, lingkungan, dan faktor-faktor berinteraksi untuk memengaruhi pembelajaran. 2. Pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi berfokus pada bagaimana anak-anak memproses informasi melalui perhatian, memori, berpikir, dan proses kognitif lainnya. 3. Pendekatan konstruktivis kognitif. Pendekatan konstruktivis kognitif menekankan konstruksi kognitif anak dan memahami pengetahuan. Pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivis sosial fokus pada kerjasama dengan pihak lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Pendekatan perilaku untuk belajar. Perilaku pendekatan menekankan pentingnya anak-anak membuat hubungan antara pengalaman dan perilaku. Hal ini mencangkup 2 pandangan, pengondisian klasik dan pengondisian operan. Pengondisian klasik. Pengondisian klasik adalah jenis pembelajaran di mana sebuah organisme belajar untuk menghubungkan atau asosiasi rangsangan sehingga rangsangan netral seperti melihat seseorang menjadi terkait dengan rangsangan bermakna seperti makanan dan memperoleh kemampuan untuk memperoleh respon yang sama. Generalisasi, diskriminasi, dan kepunahan. Generalisasi melibatkan kecenderungan rangsangan baru yang mirip dengan rangsangan yang dikondisikan asli untuk menghasilkan respons yang sama. Diskriminasi terjadi ketika organisme merespon rangsangan tertentu, tetapi tidak yang lain. Ketiga, kepunahan. Kepunahan melibatkan melemahnya respon terkondisi tanpa adanya rangsangan terkondisi. Desensitisasi sistematis adalah metode yang didasarkan pada pengondisian klasik yang mengurangi kecemasan dengan mendapatkan individu untuk mengasosiasikan relaksasi dengan visualisasi dari situasi berturut yang semakin memproduksi kecemasan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengasosiasikan siswa bahwa berbicara dengan publik dengan relaksasi dan bukan kecemasan. Mengevaluasi
pengondisian klasik. Mengevaluasi pengondisian klasik dapat membantu kita memahami aspek-aspek pembelajaran yang lebih baik daripada yang lain dan membantu dalam memahami kecemasan dan ketakutan siswa. Pengondisian operan. Pengondisian operan adalah bentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas bahwa perilaku tersebut akan terjadi. Penguatan dan hukuman. Penguatan atau penghargaan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman merupakan konsekuensi yang menurunkan probabilitas perilaku akan terjadi. Jika mahasiswa bekerja keras, maka komentar yang positif akan memperkuat perilaku siswa. Jika Anda berkerut kening dan pembicaraan siswa berkurang, maka Anda menghukum siswa yang berbicara. Untuk memperkuat perilaku, ada dua bentuk penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Dalam penguatan positif, frekuensi respons meningkat karena diikuti oleh stimulus bermanfaat. Seperti dalam contoh di mana komentar guru positif meningkatkan perilaku siswa. Dalam penguatan negatif, frekuensi respons meningkat karena diikuti dengan rangsangan penghapusan permusuhan atau yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Agnia Utwan, NIM A320200154 dari kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan mulai dari slide ke-9. Langsung saja ke materi. Generalisasi, diskriminasi, dan kepunahan. Generalisasi adalah pengondisian operan, berarti memberikan situasi satu sama lain, seperti dengan memberikan respon positif yang nanti akan merangsang siswa untuk bekerja lebih keras. Diskriminasi dalam pengondisian operan melibatkan membedakan antara rangsangan atau peristiwa lingkungan, misalnya larangan untuk melakukan hal satu untuk hal yang lainnya. Kepunahan terjadi ketika respon yang diperkuat sebelumnya tidak lagi diperlukan dan respon menurun. Contohnya adalah mengambil alih perhatian siswa untuk tidak melakukan sesuatu. Analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Bagian ini menjelaskan bagaimana guru dapat menggunakan analisis perilaku terapan untuk meningkatkan perilaku dan pembelajaran siswa. Apakah analisis perilaku terapan itu? Analisis perilaku terapan merupakan penerapan prinsip-prinsip pengondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Penggunaan analisis perilaku terapan sangat penting dalam pendidikan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Peningkatan perilaku yang diinginkan. Strategi pemosisian operan dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan anak untuk memilih penguat efektif, untuk membuat penguat kontingen yang tepat waktu, memilih jadwal pembuatan terbaik, mempertimbangkan kontraktor, menggunakan penguatan negatif secara efektif, dan penggunaan petunjuknya. Yang pertama, pilih penguat yang efektif, yaitu tidak semua penguat adalah sama untuk setiap anak. Analisis perilaku terapan merekomendasikan bahwa guru mengetahui apakah penguat bekerja terbaik dengan anak-anak tertentu, yaitu penggunaan penguat tertentu bersifat individual. Yang kedua, buat penguat kontingen dan tepat waktu. Agar menjadi efektif, guru harus memberikannya setelah anak melakukan perilaku tertentu. Analisis perilaku terapan sering direncanakan guru untuk membuat pernyataan, contoh, jika kemudian untuk anak-anak, misalnya, jika Anda menyelesaikan 10 soal matematika, maka kamu akan dapat pergi keluar untuk bermain. Jelas apa yang ia lakukan untuk mendapatkan penguat tersebut. Pilih jadwal terbaik dari penguatan, yaitu sebagian besar contoh
Yang diberikan di bawah ini mengasumsikan penguatan yang terus-menerus, yaitu anak diperkuat tiap kali ia membuat tanggapan. Pertimbangkan kontrak. Dalam kontrak penguatan kontingensi diletakkan secara tertulis jika masalah muncul dan anak-anak tidak menjunjung perjanjian dan berakhir dengan tawar-menawar untuk kesepakatan mereka dalam kontrak. Menggunakan permintaan dan membentuk, yaitu sebelumnya penulisan operan menunjukkan bahwa diskriminasi melibatkan perbedaan antara rangsangan atau peristiwa lingkungan siswa dapat belajar untuk membedakan antara rangsangan atau peristiwa melalui penguatan diferensial. Permintaan adalah rangsangan tambahan atau isyarat yang diberikan tepat sebelum respon yang meningkatkan, kemudian respon akan terjadi. Membentuk adalah ketika guru menggunakan permintaan mereka menganggap bahwa siswa dapat melakukan perilaku yang diinginkan. Namun, terkadang siswa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Dalam kasus ini, pembentukan diperlukan. Selanjutnya, penurunan perilaku yang tidak diinginkan. Ketika guru menurunkan aplikasi perilaku yang tidak diinginkan, anak-anak pilihan mereka apa saja pilihan mereka. Analisis perilaku terapan Paul Alberto dan Anne Troutman merekomendasikan menggunakan langkah-langkah dalam urutan ini. 1. Gunakan penguatan diferensial. Dalam penguatan diferensial, guru memperkuat perilaku yang lebih diinginkan dan berbeda dari apa yang dilakukan oleh anak. 2. Hentikan penguatan atau kepunahan. Strategi memberikan penguatan adalah menarik penguatan positif dari perilaku yang tidak pantas pada anak. 3. Menghapus rangsangan yang diinginkan. Misalkan, Anda telah mencoba 2 opsi pertama dan mereka belum bekerja. Pada pilihan ketiga adalah untuk menghilangkan rangsangan yang diinginkan dari siswa. Contoh, pada anak usia dini, kami menggunakan analisis perilaku terapan kepada anak-anak prasekolah kami dengan memberikan waktu keluar bagi siswa yang nakal. Pada anak-anak sekolah dasar, untuk siswa kelas 2, imbalan terputus atau tersirat, tersenyum, atau perhatian bekerja dengan baik. Untuk sekolah menengah, tidak memberi penghargaan untuk siswa kelas 6. Saya pikir, siswa yang bertindak tidak tepat di kelas perlu belajar bagaimana menghadapi dan menangani pengendalian perilaku mereka tanpa mengharapkan untuk melakukan sesuatu sebagai balasannya. Untuk anak sekolah tinggi, saya menetapkan harapan yang jelas untuk siswa SMA sebagai contoh. Setiap siswa di kelas untuk bekerja ketika bel berbunyi. Yang keempat, hadir rangsangan permusuhan atau hukuman. Kebanyakan orang mengasosiasikan penyajian rangsangan permusuhan tidak menyenangkan dengan hukuman seperti seorang guru berteriak pada siswa atau orang tua menampar anak. Teguran lisan ini lebih efektif digunakan ketika posisi sudah dekat dengan siswa. Banyak negara seperti Swedia telah menerapkan hukuman fisik bagi anak sekolah oleh kepala sekolah dan memperbolehkannya dengan prevalensi terbesar di selatan negara. Banyak masalah yang terkait dengan penggunaan rangsangan permusuhan fisik atau sebaliknya yang dimaksud sebagai hukuman. Duran 2008. 1. Bila Anda menggunakan hukuman seperti berteriak atau menceritakan tentang menunjukkan kepada siswa, mudah di luar kendali untuk menangani situasi stres. Hukuman dapat menanamkan rasa takut atau penghindaran pada siswa. 3. Ketika siswa dihukum, mereka dapat menjadi sangat stimulus dan cemas bahwa mereka tidak dapat berkonsentrasi dengan jelas pada pekerjaan mereka untuk waktu yang lama setelah hukuman diberikan. Yang keempat, hukuman memberitahu siswa apa yang harusnya tidak dilakukan daripada yang harus dilakukan. Yang kelima, apa yang dimaksudkan sebagai hukuman dapat berubah menjadi penguat. Hukuman dapat menjadi kasar ketika orang tua mengizinkan mendisiplinkan anak-anak mereka. Mungkin tidak berniat untuk jadi kasar, tapi mereka mungkin menjadi begitu kesal dan marah ketika menghukum anak, lalu mereka menjadi kasar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamia Salsanovita, NIM A320180180. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 7, yaitu pendekatan perilaku dan kognitif sosial. Mengevaluasi pengondisian operan dan analisis perilaku terapan. Pengondisian operan dan analisis perilaku penerapan telah memberikan kontribusi untuk praktik mengajar. Memperkuat dan menghukum adalah bagian konsekuensi dari kehidupan guru dan siswa. Guru memberikan nilai, pujian, tersenyum, serta merengut belajar tentang masa-masa tersebut. Mengaruhi perilaku siswa meningkatkan kemampuan Anda sebagai seorang guru. Pendekatan kognitif sosial untuk belajar. Karena pikiran siswa mempengaruhi perilaku dan pembelajaran mereka, sejumlah pendekatan kognitif untuk belajar telah diusulkan. Teori kognitif sosial Bandura. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif seperti perilaku memainkan peran penting dalam belajar. Faktor kognitif mungkin melibatkan harapan siswa untuk sukses. Faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku, prestasi orang tua mereka. Teori kognitif sosial merupakan sumber yang semakin penting dari aplikasi kelas. Albert Bandura adalah arsitek utama teori kognitif sosial. Pertimbangan bagaimana model Bandura mungkin bekerja dalam kasus perilaku prestasi seorang siswa sekolah menengah atas yang akan kita panggil Sondra. Pertama, kognisi mempengaruhi perilaku Sondra, mengembangkan strategi kognitif untuk berpikir lebih mendalam dan logis tentang bagaimana untuk memecahkan masalah. Kedua, perilaku mempengaruhi kognisi pembelajaran Sondra telah menuntunnya untuk mencapai nilai bagus yang pada gilirannya menghasilkan harap positif tentang kemampuannya yang memberikan rasa percaya diri. Ketiga, lingkungan mempengaruhi perilaku sekolah yang dihadiri Sondra baru-baru ini mengembangkan program studi percontohan studi keterampilan untuk membantu siswa belajar bagaimana membuat catatan yang lebih efektif. Keempat, kognisi mempengaruhi lingkungan harapan dan perencanaan kepala sekolah dan guru dapat membuat program studi keterampilan mungkin. Hal yang utama, lingkungan mempengaruhi kondisi sekolah, membuat pusat sumber daya di mana tempat orang tua bisa ikut mempelajari buku-buku serta bahan untuk meningkatkan kemampuan belajar. Pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional adalah pembelajaran yang melibatkan memperoleh keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan mengamati orang lain. 4 proses kunci dalam pembelajaran observasional adalah perhatian, retensi, produksi, dan motivasi. Model di dalam kelas. Seperti yang dapat Anda lihat, Anda akan menjadi modal penting dalam kehidupan siswa. Siswa-siswa Anda akan mengamati perilaku Anda berkali-kali setiap hari selama tahun ajaran. Saya baru-baru ini bertanya pada guru bagaimana mereka menggunakan pembelajaran observasional di kelas. Berikut ini adalah tanggapan mereka. Anak usia dini. Anak prasekolah menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengamatan informal dan mungkin mencoba untuk meniru apa yang orang lain telah lakukan untuk melihat apakah mereka dapat mendapatkan hasil yang sama. Sekolah dasar. Asumsi dasar saya dengan siswa sekolah dasar saya adalah bahwa mereka belajar perilaku sesuai dengan pengamatan dan pengalaman. Sekolah menengah. Saya menggunakan pembelajaran observasional dengan siswa kelas 6 SD. Panjang waktu dan memastikan bahwa mereka memahami harapan saya dengan tidak hanya membalas mereka. Takut juga menunjukkan kepada mereka apa yang saya harapkan. Sekolah tinggi. Sebagai guru jenis-jenis sekolah menengah atas, saya beruntung untuk bekerja di daerah yang bersifat visual, praktis, dan kreatif. Pendekatan perilaku kognitif dan regulasi diri. Dalam pendekatan perilaku kognitif, penekanannya adalah pada mendapatkan siswa untuk memantau, mengelola, dan mengatur perilaku mereka sendiri terbatas, membiarkannya dikendalikan oleh faktor eksternal. Pembelajaran regulasi diri sekolah pendidikan semakin mendukung pentingnya pembelajaran regulasi diri dalam belajar. Pembelajaran regulasi diri terdiri atas generasi diri dan pemantauan diri dari pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Mengevaluasi pendekatan kognitif sosial. Pendekatan kognitif sosial telah membuat kontribusi penting untuk mendidik anak-anak ketika menjaga bahasa ilmiah, perilaku, dan penekanan pada pengamatan yang cermat. Mereka secara signifikan memperluas penekanan pembelajaran untuk memasukkan faktor-faktor sosial dan kognitif. Kritik terhadap pendekatan ini berasal dari beberapa kubu. Beberapa ahli teori menunjukkan bahwa pendekatan masih terlalu fokus
pada perilaku terbuka dan faktor eksternal, tidak cukup ada rincian tentang bagaimana proses kognitif seperti berpikir memori dalam pemecahan masalah yang benar-benar terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.